Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua calon mahasiswa baru STIMIK Sumedang. Acara hari ini kita akan langsung masuk ke pengenalan struktural dan staf STIMIK Sumedang. Ini barangkali ada beberapa calon mahasiswa baru yang belum hafal ada bagian apa saja. Nanti akan dijelaskan. Cuman dijelaskannya bukan sama saya ya, tapi sama ketua STIMIK Sumedang. Nah, masalahnya tadi ketua STIMIK Sumedang nggak ada di tempat, mungkin kita cari dulu aja ya. Mungkin ada di sekitaran kampus STIMIK Sumedang. Ya, kita cari. Ya, kita cari ke kanan. Wah, kayak di sini nggak mungkin ada deh. Ke kiri, coba cari ke kiri. Nah, kayaknya ada nih, ada di kantor Pos Satpam STIMIK Sumedang ya. Ayo kita berangkat dulu ke sana ya. Ya, betul. Nah, jadi ini ketua STIMIK Sumedang ya, tahun 2021. Ini kalau masuk baru ada apa? Kita langsung aja ya ke Pak Ketua STIMIK Sumedang. Assalamualaikum Pak. Salam. Nah, ini kan kita mau acara dulu ya, tapi sebelumnya mungkin kita pakai mic dulu aja ya, biar bagus. Dipasang aja Pak. Ini. Nah, jadi sekarang kita akan mengadakan pengenalan dulu nih Pak, pengenalan struktural dan staf. Mungkin Pak Dwi berkenan untuk memperkenalkan langsung. Silakan Pak. Baik ya. Kita sedang santai sebetulnya di depan kampus. Barusan dengan mantan BPM juga, Kang Pada, mantan BPM yang sedang santai. Ini kita berada di depan kampus ya, depan kampus STIMIK Sumedang. Jadi kalau Anda pas datang nanti kita akan ada tatap muka di kemudian hari. Kalau melihat kondisi ke depan, berarti yang harus Anda ketahui itu lokasinya dulu. Anda masuk ke gerbang ini ya, ke depan nanti dicek suhunya sama satpam ya, sama satpam. Lalu di sebelah sana juga ada untuk cuci tangan ya. Ke depan juga di sini akan melalui prokes sebelum Anda masuk ke kampus ya. Dan syaratnya itu adalah diantaranya memberikan data sesudah sudah vaksinasi atau belum gitu ya. Nah, acaranya sekarang kalau nggak salah pengenalan struktur ya Bapak Adil, pengenalan struktur. Jadi saya akan mulai dari depan ini aja dulu, depan ini aja. Tadi masuk parkir ke sini, baru nanti keluar ada gerbang 2 yang sebelah sana. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa juga disediakan nanti parkiran yang di belakang, ya, parkiran yang di belakang, gitu. Oke, mungkin kita akan langsung. Kalau Anda lihat di depan itu kan Perguruan Tinggi 11 April Sumedang, Perguruan Tinggi 11 April Sumedang sedang dibangun. Katanya gedung rektorat. Nanti kita juga gabung ke sana jadi universitas ya. Nah, nanti ke depan kita jadi sebuah fakultas teknologi informasi ya. Nah, untuk lengkapnya struktur organisasi, Kang Pada, saya tinggal dulu ya. Nah, coba Anda masuk ke sini. Ini ruang perkuliahan kita ya. Ini ruang 4, ruang 5, ruang 6, kalau yang di bawah ruang 1, 2, 3 ya, dan seterusnya. Kalau praktikum nanti ketika tatap muka itu nanti ada di lantai 2. Praktikum lantai 2, nanti ada laboratorium komputer di sana. Ada 4 laboratorium. Kalau perpustakaan nanti di belakang ya. Nah, ini mural buatan mahasiswa juga ya, buatan mahasiswa. Nah, kita ikut sini. Untuk Pak Yadi itu, Pak Yadi dosen kita. Nah, tempat parkir seperti ini. Ini mudah-mudahan kameramennya nggak lari-lari ya, nggak lari-lari. Untuk parkir kebetulan semuanya parkir ke sini. Ini Pak Hendra, nanti juga satpam yang ada di depan. Nah, co-working space kita punya di sini, depan perpustakaan. Tuh mahasiswa ada yang kemarin lulus ya, ada skripsinya.
Nah, ini perpustakaan. Perpustakaan. Nah, saya nggak berani nih, harus kalau masuk perpustakaan berarti harus buka dulu tasnya, sepatunya, baru nanti ngisi daftar hadir. Tuh di sana ada Bu Erna. Nah, ini ada ruangan perpustakaan, ya. Ini di lantai 1. Jadi tadi kan ada walking space untuk ngobrol, untuk diskusi dan lain sebagainya depan perpustakaan. Itu ada Bu Erna di sana, petugasnya. Nah, selain ada e-library, jadi buku secara fisik ini memang harus diperlukan, ya. Karena referensi yang digunakan kita dalam proses pengajaran maupun di dan skripsi, ya, bukan ngambil dari internet saja. Internet juga kita ngambil nggak sembarangan, ya, termasuk sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan diantaranya melalui buku fisik. Nah, gitu. Ini perpustakaan. Tuh, itu Bu Erna nanti petugasnya, ya. Satu lagi Bu Yasi nggak berhalangan hadir, kepala perpustakaannya. Oke, mohon Bu Erna. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Oke, sekarang kita di depan kantor, ya. Kalau tadi kan di sana itu ruangan, ada ruangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke belakangnya lab komputer. Lalu di sana juga ada ruang 8, 9, 10. Ya, di atas juga ada ruang 11, 12 untuk nanti persiapan tatap muka dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita ke sini. Ya. Oke, baik, kita sekarang berada di depan ruang dosen, ya. Jadi nanti Anda kalau konsul perkuliahan, karena nanti ke depan kita mulai sebelum tatap muka itu dengan hybrid learning, ya. Jadi kombinasi dengan antara e-learning dengan konsul perkuliahan. Konsul perkuliahan nanti Anda datang ke sini, menghadap ke dosen, mengkonsultasikan apapun termasuk materi pelajaran. Nah, kalau kita fokus terhadap materi pelajaran, berarti kita fokusnya ke e-learning, ya. Anda bisa mengkonsulkan apapun, masalah misalnya mengakses e-learning, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita punya timnya. Tapi untuk sementara Anda sampaikan dulu ke dosen. Nanti dari dosen baru ke tim e-learning, ya, ditampung supaya nanti bisa cepat penyelesaian solusinya. Kita paham betul bahwa di Sumedang memang tidak semua daerah itu infrastrukturnya bagus, ya. Infrastruktur internet dan lain sebagainya. Kuota untuk internet juga nanti ke depan kan ada bantuan dari pemerintah, juga dari STIMIK Sumedang. Nah, kalau peralatan saya kira wajiblah setiap mahasiswa memiliki smartphone, memiliki laptop, apalagi nanti kaitan dengan praktikum. Jadi tidak mengandalkan lab, laboratorium juga sebetulnya silahkan untuk dipakai. Nah, sekarang kita di depan ini ruang dosen, ya. Ada tempat konsul di sini. Di pinggir ruang dosen ini ada kepala bagian humas dan kerjasama, Pak Agun. Selamat pagi, assalamualaikum. Nah, humas kerjasama sama kemahasiswaan nanti ke Pak Agun. Ini di bawah nanti wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan Pak Dodi, ya, ke Pak Dodi. Oke, nuhun Pak Agun. Oke, baik. Sekarang kita di depan ruang pelayanan, ya. Jadi ada bagian administrasi umum, administrasi keuangan untuk registrasi biasanya. Atau misalnya selain Anda kalau registrasi itu kan nanti melalui sistem informasi akademik terpadu yang dimiliki oleh STIMIK Sumedang. Juga Anda secara fisik boleh di sini. Nanti di sini ada untuk komputer-komputer yang bisa di ruangan ini juga ada ruangan ketua jurusan. Jadi Anda akan sangat familiar atau akan sering datang ke sini, ke ruangan ini, ya. Nah, di sana di depan ada yang sedang dilayani. Nah, Anda karena secara konvensional kita belum menyinkronkan sistem keuangan kita dengan bank, ya. Jadi ke depan kalau sinkron, Anda kalau mengisi atau memberikan bukti pembayaran itu sebetulnya nggak usah ke sini. Tapi untuk sementara karena penggabungan universitas, jadi bukti pembayaran secara fisik dari bank itu bisa langsung diberikan nanti ke staf di sini. Staf bagian umum, bagian keuangan. Nah, ini yang kelihatan di sini ini bisa digunakan untuk pelayanan. Nah, baik. Kebetulan nih ada Bu Oki sama Bu Hajah Ade Wilan, Bu Wilan, ya, Bu Hajah Wilan. Ini bagian umum sama bagian di bawah bagian keuangan, ya.
Kepala Baumnya, Bu Yaya itu tidak hadir. Nanti ya diingat-ingat ya, nanti akan berhubungan dengan Bu Oki sama Bu Hajah Wilan atau Bu Hajah Ade kita panggilnya. Mau saya hai dulu, Mbak Ade? Saya halo guys gitu ya. Ngobrol. Ini sedang apa ini? Sedang Perwalian. Oke, lanjut. Nah, di sini ada staf jurusan. Nah, Bu Elis kebetulan ada di sini. Bu Elis sedang memproses ijazah yang kemarin lulus ya. Nanti di sebelah sana ada Pak Epul. Pak Epul itu lebih ke staf jurusan sistem informasi ya, Bu Elis ya. Bu Elis di staf jurusan teknik informatika. Ya, Bu Elis Herlina SE. Terus sebelah sininya, nah ini ketua jurusan, kebetulan kosong nih ketua jurusannya, sedang sibuk di kepanitiaan PKKMB atau pengenalan kampus. Nah, kalau Anda lihat belakang di arsip tuh kebanyakan, terus itu produk-produk mahasiswa, robot, terus IoT dan lain sebagainya, gitu ya. Nah kalau di belakang ini mejanya Bu Yaya, ya Bu Yaya itu kepala bagian administrasi umum ya, keuangan, sarana prasarana dan sebagainya. Oke, kita bisa lanjut ke atas ke lantai 2 di bagian dari gedung ini. Kita nyebutnya ini gedung 2 ya. Oke, kita berada di lantai 2 di lembaga ya. Nah, dulu ini keuangan di atas ya. Nah, tapi dipindah ke bawah. Di sini ada ruangan, ini ada pelayanan juga. Di sini Pak Obe, Pak Irfan, ini staf penjamin mutu, ya. Terus di sebelah sininya ada ruangan wakil ketua 2 nih. Ini wakil ketua 2, wakil ketua 2 Pak Asep Saipani. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti kalau ada kesulitan masalah keuangan, lalu registrasi dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan lancar semua ya, tidak ada kendala, jadi tidak usah ketemu dengan Pak Asep. Mungkin ketemunya nanti pada saat beliau mengajar Anda semua ya, mengajar juga ya Pak Asep ya. Biasa mata kuliah apa Pak? Pemrograman dasar, pemrograman. Nah, pemrograman dasar tuh siapkan, pemrograman dasar. Algoritma pemrograman enggak ya? Algoritma pemrograman juga. Nah, ini wakil ketua 2 ya, Pak Asep Saipani MKOM, juga masih ketua alumni ya. Masih. Jadi alumni STIMIK Sumedang ini Pak Asep. Ya. Oke, terima kasih Pak Asep. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Semangat. Oke, sekarang kita pindah ke ruangan yang lain, masih di lantai 2. Ya, di lantai 2 ini ada beberapa ruangan yang terpadat lah istilahnya. Hampir semua pejabat struktural yang nanti akan memberikan pelayanan kepada Anda itu berada di sini, ya. Kecuali tadi ketua jurusan itu di bawah ya, ketua jurusan teknik informatika, sistem informasi sama manajemen informatika D3 di sana. Oh iya, saya lupa, ke lantai 2 saya kira kita semua sudah di swab ya, sudah di swab, sudah divaksin juga. Oh ya, data vaksin tatap muka itu diharuskan menyerahkan nanti ya, sertifikasi vaksin ke-1, ke-2 untuk persiapan tatap muka. Mungkin kedepannya kita bertahap tadi yang saya sampaikan, hybrid learning, antara e-learning terus dipakai ya. Yang akan kita pakai nanti ke depan adalah sebelum tatap muka adalah konsul perkuliahan didampingi oleh e-learning. Oke, sekarang kita ke ruangan staf BPSI, Badan Pusat dan Sistem Informasi. Ini Pak Deden Buldan. Ini alumni juga, Pak Deden Buldan Nugraha Eskom, YouTuber juga, ya, Mang Deden. Coba buka nanti subscribe ya, Mang Deden ya, di subscribe. Pak Deden ini melayani pusat informasi, melayani apa saja Pak? Melayani ya tentunya data mahasiswa ya, terus kalau ada yang lupa password balik ke sini, atau ada yang kesalahan data mahasiswa bisa lapor ke sini. Nah, itu berkaitan dengan sistem integrasi ya, sistem informasi akademik terpadu yang kita miliki nanti kepada Deden. Ya, termasuk untuk email ya Pak ya? Ya. Email, dapat akun email nanti yang belakangnya kalau kemarin-kemarin kan STIMIK _sumedang.ac.id. Nah, nanti kedepannya kita tunggu apakah unsap.ac.id ya. Pokoknya kita usahakan nanti semua mahasiswa mendapat email. Oke. Di sini ya, nanti ada tulisannya masing-masing nih. Nah, sekarang tadi Pak Asep Saipani wakil ketua 2, sekarang ada wakil ketua 1 dan wakil ketua 3. Kebetulan Pak Dodi Hardiannya sudah hadir, wakil ketua 3 kemahasiswaan, wakil ketua 3 itu kemahasiswaan. Yang sebelah sana Pak Esa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Esa
Wakil Ketua 1 bidang akademik ini ya, yang di atas ketua jurusan. Jadi di atas ketua jurusan itu ada Wakil Ketua 1 bidang akademik ya. Ini Pak, apa nih Pak? Oh, gini Pak, kebetulan dengan teman-teman mahasiswa tingkat akhir sedang ngoprek ya. Kita sedang ngoprek robot. Ini tadi ceritanya punya ide iseng-iseng smoke robot gitu. Jadi ini mah cuma bercanda. Yang seriusnya ini robotnya. Kemudian Idenya mungkin ada ya. panduannya ya, guide-nya. Ini dibuatkan oleh mahasiswa. Kemudian ini robotnya robot follower, bukan robot atau Android, Arduino dan kawan-kawannya ya. Di sini nanti dikoneksikan. Pokoknya sedang dikembangkan lah ya. Kita sedang pengembangan terus. Pengembangan. Ini ada 2 ya, ada 2 yang di sini. Tadi di ruangan Kajur ada juga Pak Esa ya. Oh iya betul, karena memang pusat inovasi ada di situ ya. Oke. Oh ya, Pak Esa selain Wakil Ketua 1 juga Direktur Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis ya Pak Esa. Betul Pak. Nah, nanti kalau ada mau usul apapun mengenai inovasi apapun nanti dengan Pak Esa, ruangannya pun kita sudah siapkan di bawah sebetulnya. Tadi saya lupa ya, saya lupa tadi. Oh iya Pak, saya izin barusan buka masker ya. Karena saya sudah punya paspor digital Pak di Peduli Lindungi. Jadi kedepannya untuk teman-teman mahasiswa tolong aktifkan install aplikasi Peduli Lindungi baik di App Store maupun di Play Store. Karena untuk teman-teman dosen di sini semuanya sudah. Di sini sertifikat vaksin ada. Jadi jelas legalitas legalitas kesehatannya Untuk persiapan tatap muka nanti ke depannya ya, Pak. betul. Oke. Ini contohnya hasil PCR atau hasil antigen, di sini sudah ada barcode-nya. Iya. Nanti kita sedang siapkan juga Lu nanti sistem. diedit ya, di blur ya, karena kan itu ada Oh, iya, betul. data yang harus di Ada yang kayak gini privacy ya. Ada barcode-nya ya. Oke. Nuhun Pak Esa. Oke, sekarang ke ruangan ini ya, bagian kepala bagian akademik ya. Bagian akademik dengan Pak Dian Budiana Mkom. Mau? Sedang ada. Kebetulan dengan Pak Yedi sedang ngobrol. Pak Yedi juga dosen STIMIK Sumedang. Ngajar apa Pak? Sistem basis data. Sistem basis data gitu ya. Santai aja Pak, jangan. Nah ini Pak Dian ya. Nah Pak Dian di kepala bagian akademik ini juga tugasnya selain itu apa Pak? Bagian akademik itu nanti yang pelayanan. Tugas saya itu input data mahasiswa mulai mahasiswa masuk sampai mahasiswa keluar tuh diarsipkan di saya dan juga di Kementerian Pendidikan. Oke. Jadi kita dilaporkan itu akan mengeluarkan PIN ijazah ya Pak Dian ya. Nah sehingga data awal itu memang harus hati-hati mahasiswa, banyak berkomunikasi dengan kita selain ketua jurusan tadi ya, sama Pak Pidi Supriyadi itu ketua jurusan Teknik Informatika, lalu Sistem Informasi itu sama Manajemen Informatika D3 itu Pak Fatoni Mahardika ya ketua jurusannya. Nah nanti komunikasi dengan Pak Dian ya. Ada lagi Pak Dian kira-kira yang mau disampaikan ke mahasiswa? Nah untuk mahasiswa teman-teman semua yang penting adalah banyak komunikasi. Yang pertama kemudian lihat daripada PDDikti-nya. Di sana ada track record daripada mahasiswa semua gitu. PDDikti itu ada jelas semesternya ada di sana gitu. Oke. Udah cukup itu aja ya Pak. Pak Dian juga ngajar ya. Jadi Pak Edi ngajar, Pak Dian juga ngajar, dosen juga ya. Oke kita lanjut langsung aja ke sebelah sini. Ini di ruangan ini ada kepala bagian penjamin mutu sama kepala bagian pusat dan sistem informasi ya. Pak Yanyan Sofian Mkom sama Pak Dani Indra Junaidi SEMM. Kita ketemu nih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, tadi jadi moderator kalau nggak salah Pak Dani. Ini yang menjamin mutu kita secara internal ya Pak Dani. Jadi kalau saya punya salah dimonitoring langsung sama Pak Dani. Dosen pembelajaran di kelas pun itu dimonitoring. Pasang dulu Pak mic-nya Pak. Kita banyak ngobrol nih. Santai. Pak Dani juga vokalis ya. Vokalis. The dosen company, ada dosen company. Vokalisnya ini, vokalisnya juga tuh ada. Kebetulan ada Ketua Yayasan Pendidikan Sumedang tadi memberikan materi juga sambutan ya. Nanti di shoot juga tuh sedang ngacicikeun cai. Ada mau kopinya Rira Pak Haji. Nah, Pak Dani apa sih
Penjamin mutu itu kita mengevaluasi sistem pendidikan yang ada di STIMIK Sumedang ini ya, mulai dari sistem pembelajarannya, kemudian penelitiannya dan juga pengabdian masyarakatnya. Secara umum ini ada 9 poin Pak yang selalu kita evaluasi. Intinya supaya sistem pendidikan di STIMIK Sumedang ini betul-betul terstandarisasi secara nasional Pak. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang disampaikan di tadi sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Sumedang, betul. Ada sangkut pautnya dengan sertifikasi kompetensi. Oh betul, itu salah satu yang kita nilai Pak. Ya, oke. Kaitan tadi ya, kita mau berusaha untuk meningkatkan kualitas. Betul. Dengan usaha bahwa mahasiswa ketika keluar itu tidak hanya mendapatkan ijazah dan transkrip saja. Betul Pak. Karena sekarang kan yang dilihat itu bukan masalah IPK Pak. Iya. Nah, betul. tapi keahlian harus dibuktikan dengan sertifikasi. Ya, dan yang pasti mahasiswa itu mempunyai kemampuan secara kognitif Pak, ya, selain dari IPK itu sendiri. Ada apa aja Pak sertifikasi kompetensi, walaupun nanti sama Pak Fadil juga dijelaskan. Oke, kita sekarang yang pasti ya, yang kita sudah melakukan kerjasama itu adalah dengan Microsoft. Jadi mahasiswa mendapatkan sertifikasi Microsoft. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah dari BNSP. Nanti mungkin dijelaskan oleh Pak Fadil ya. Secara umum ada 2 ya. Nah, skemanya ada programmer dan juga jaringan. Ya, itu. Nah, Pak Dhani juga ngajar juga ya, dosen. Ini dosen favorit, dosen terbaik versi tahun 2020 ya. 2019. Kemarin pandemi Ya, kita stop dulu. Ya, berarti ya. gelarnya masih bertahan, Pak. Bertahan ya. Piala bergilirnya belum pindah ya, Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, siap-siap. Terima kasih, Pak. Oke, guys, Bray, apapun itu. Aduh, lumayan capek kukurilingannya. Nah, ini kita sampai ke sini, ke kepala, ini salah ya. Jadi kepala unit pelaksana teknis penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kolaborasi penelitian antara dosen dan mahasiswa, kolaborasi kegiatan pengabdian pada masyarakat antara dosen dan mahasiswa, itu yang kita harapkan ke depan. Karena tadi kan materi-materinya sudah disampaikan, masalah kampus merdeka dan lain sebagainya. Nah, kita ketemu nanti sekarang di depan ruangan Pak Agreindra, Muhammad Agreindra Hermawan Eskom MT, dengan Pak Irfan Fadil Mkom, Kepala Laboratorium dan Infrastruktur Jaringan, yang sekaligus nanti menjelaskan mengenai sertifikasi kompetensi. Ya, oke, kita ketemu nih. Sama siapa dulu? Pak Fadil ya. Oke, Pak, assalamualaikum. Nih, Pak Fadil. Tadi Pak Fadil itu kepala bagian laboratorium dan infrastruktur jaringan. Apa saja, Pak? Untuk bagian kami, kami mengelola semua peralatan, khususnya peralatan perkuliahan di STIMIK Sumedang. Ya, salah satunya misalkan untuk komputer ya Pak. Untuk komputer kita mempunyai 4 ruangan komputer. Terus kita mempunyai juga studio multimedia, 1 studio multimedia. Mungkin nanti bisa digunakan untuk mahasiswa. Oke, ada podcast ya? Biasanya ada podcast biasanya. Sama Pak Dhani biasanya podcast. Ya. Ada yang mahasiswa juga boleh ya? Boleh. Ya? Boleh. Nanti bisa hubungi saya aja langsung Pak. Ya. Tapi saya belum Pak. Ya. Mungkin nanti Pak dijadwalkan, jadwalnya penuh juga Bapak mungkin ya. Selain tadi yang di tupoksinya mungkin secara detail bisa dilihat di website ya. Betul, website STIMIK. Nah, selain itu juga Pak Fadil itu juga memfasilitasi, menginisiasi kegiatan sertifikasi kompetensi. Betul. Kita akan tanya dulu ini. Ada sertifikasi kompetensi apa saja, Pak? Ya, kami ada dua, yang satu BNSP ya, yang satu BNSP itu langsung dari pemerintah. Makanya nanti kalau mahasiswa sudah dapat sertifikat tersebut, itu logo hologramnya Garuda langsung, Pak. Itu jadi udah pasti dipastikan bisa digunakan dimanapun, mau di Indonesia maupun untuk mencari kerja. Untuk mencari kerja khususnya, gitu mahasiswa. Ya. Karena udah resmi dari pemerintah. Terus yang satu lagi dari perusahaan Microsoft. Kita MOU juga. MOU juga dengan Microsoft, khususnya mengenai lisensi juga, Pak. Oh ya, lisensi gimana Pak? Itu lisensi, jadi mahasiswa di kami itu di STIMIK Sumedang itu untuk Windows sama Office-nya itu original semua, Pak. Oke. Bisa dan nanti itu mengajukan dulu ke mahasiswa bisa pakai itu? Bisa pakai itu, Pak. Semua dosen bisa juga, Pak. Coba, Anda semua nanti selain tadi dapat email yang belakangnya STIMIK Sumedang ACID, juga dapat lisensi. Betul, Pak. Ya, dapat lisensi itu gunakan, ya.
gunakan. Sayang kalau nggak digunakan lisensi, karena kita udah MOU dengan Microsoft, terus sertifikasi kompetensi Microsoft apa itu Pak? Itu kita baru di basic Pak, baru di Office itu mungkin Basic untuk Office. tingkat 2 sama tingkat 3. Kalau yang BNSP itu tingkat 3 sama tingkat 4 Pak. Cuma alternatif yang lain dari Microsoft juga ada yang network administrator. Ada ya? sih sebenarnya. Oh ya, tadi BNSP itu programmer sama Ya, programmer sama jaringan. Soalnya banyak Pak, ada Jaringan, ya? ada 5 skema. Cuma yang baru kita implementasikan di STMX Sumedang baru 2 Pak. Oke. Nah, jadi Anda nanti ke depan punya gambaran ya. Ya. Selain ijazah, transkrip, surat keterangan pendamping ijazah, SKPI juga isinya itu ada masalah Anda pernah magang di mana, Anda pernah ada di organisasi mahasiswa apa, ya, termasuk dengan pernah mengikuti sertifikasi kompetensi apa. Itu yang perlu. Nah, dan sertifikasi kompetensinya nanti dilampirkan juga, diberikan ya. Nah, kita fasilitasi itu, walaupun Anda sendiri juga bisa mencari sendiri. Ya, sertifikasi kompetensi kan Betul, banyak ya. banyak Dari, sekali, ya. Kalau yang jaringan tuh CCNA ya. Ya. Terus Oracle Database. sekarang ada yang lagi ramai itu Huawei kalau nggak salah Huawei ya. ada juga, Huawei. ya. Oke. Terima kasih Pak Padil. Sama, Atau Pak. ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah cukup, Oke, Pak. sudah. Ya. Jangan gugup, tenang aja Pak Padil. Nah, sekarang ke bagian UPT, Kepala UPT Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat ya. Nah, sebetulnya ini juga membantu nih, jadi kameramen juga capek. Pak Padil juga tadi ngangkut-ngangkut ini ya. Nah, Pak Gre. Oke, saya pakai lagi maskernya ya. Oke, bukan nggak aman nih. Ini kita ketemu sama Pak Gre tadi yang saya bilang, ada Kepala UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jadi penelitian dosen tadi kolaborasi ya, yang diharapkan ada dosen dan mahasiswa terlibat dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian pada masyarakat bisa melalui kerja praktek ya, yang akan kita setting kemudian hari sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan yang sedang ya, atau yang sedang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Nah, ini ada Pak Gre. Pak Gre, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Gre itu tupoksinya seperti apa sih di penelitian? Oke, baik. Jadi di UPT LPPM ini dari Tridharma Perguruan Tinggi kita ada di penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi untuk di LPPM ini kita mengelola dari penelitian baik dari mahasiswa, dosen, dan kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Lalu nanti juga bisa diimplementasikan hasil dari penelitian tersebut di pengabdian masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, jadi intinya apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat bisa kita bantu ya. Betul, Pak. Dengan melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat. Contohnya gini ya, kemarin saya kira Pak Padil sama Pak Agre sama rekan-rekan juga semua ya ada ngasih pelatihan kalau nggak salah di guru-guru SD ya. Guru SD ya, betul. Karena kan kesulitan dalam masa pandemi harus secara bukan tatap muka ya. Ya, secara virtual. Secara virtual atau disebutnya daring ya. Betul. Nah, belum luring sehingga dibutuhkan sistem. Nah, dibantu sama dosen-dosen kita ya, Pak Agre ya, pengabdian. Nah, selain itu juga kalau misalnya di daerah-daerah dalam waktu dekat kalau nggak salah kita mau MOU dengan Kominfo ya. Betul, Kominfo. Mengenai desa digital ya. Desa digital. Nah, mudah-mudahan itu bisa terlaksana nanti dibantu oleh para mahasiswa. Nah, untuk kerja praktek kita lihat kondisinya ke depan, karena kan kerja praktek juga nanti di semester 7 ya, di semester 7 mungkin itu semuanya bisa terlibat untuk melakukan. Nah, hasil pengabdian pada masyarakatnya bisa dilaporkan dalam bentuk paper gitu kan. Nah, paper hasil dari penelitian gitu ya. Nah, selain itu juga Pak Agre ini apa Pak Agre UKM apa? UKM SIMC. SIMC. Ya, di bidang motorcycle yang menyukai IT juga dan juga hobinya motor-motoran. Gitu. Nah, ada UKM juga, nah Pak Agre pembinanya, SIMC disebutnya ya, SIMC. Anda suka motor-motoran, tapi bukan klub yang sembarangan ya Pak ya? Klub sembarangan. Nggak negatif kan? Nggak negatif. enggak. Oke, good. Itu aja Pak Agre ya. Siap. Nah, sebelah kanannya di sini nih. Ini sebetulnya tadi di bawah Pak Padil ya, di lab. Nah, tapi sekarang ngebantu Pak Greg sedang mempersiapkan beberapa produk-produk penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya, ini namanya Pak Yayan Cahyan. Pak Yayan Cahyan, nah, dosen juga. Ya, selain dosen juga aktif di pencinta alam ya, di Aksa Jagat. Nah, di Aksa Jagat. Nomor berapa? Di Aksa Jagatnya? Kan ada nomor serinya tuh. Anggota ke anggota nomor 2 ya. Nah, ada mau disampaikan nggak, Pak Yan? Ini saya manggilnya Pak Yan atau Pak Cut nih.
Malu-malu. Nah, gitu aja. Ini dua orang ini nanti akan memberikan pelayanan terhadap penelitian. Kalau ada kebingungan menulis nanti biasanya dekat-dekat itu ke skripsi ya, ke skripsi kaitan dengan administratif dan lain sebagainya. Baik, itu UPT penelitian. Lalu dengan kepala laboratorium kita ke ruangan yang sebelah. Ini ada siapa nih di ruangan yang sebelah? Oke, mahasiswa sekalian, kita lanjut ke ruangan, salah satu ruangan. Tapi sebelum ke ruangan itu ada Pak Dodi ya, Wakil Ketua 3 tadi. Sekarang udah datang nih Pak Dodi. Assalamualaikum. Oke, Pak Dodi nih, Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan STMIK Sumedang. Apa aja tuh Pak, Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan tuh? Saya di sini menjadi Wakil Ketua 3 di STMIK Sumedang. Biasanya mengkoordinasikan atau membina secara keseluruhan bidang kemahasiswaan, baik kegiatannya ataupun pengembangan dari organisasinya ya. Ya, apa aja tuh organisasi mahasiswa itu? Yang pertama biasanya itu ada keluarga besar mahasiswa, itu BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Ya. Terus yang kedua Senat Mahasiswa. Ya, ini adalah yang melaksanakan semua kegiatan kemahasiswaan. UKM Pak, ada berapa tuh UKM? Itu di UKM itu bagian dari unit terkecil dari SEMA ya. Oke. Itu ada 8 kalau nggak salah ya, seperti itu, dengan komunitas yang baru. Jadi gini, dosen atau mahasiswa yang memiliki hobi kayak gitu ya, bisa masuk ke UKM sebetulnya, gabung. Semacam tadi kan ada beberapa dosen yang jadi pembina karena senang touring ke Simce, senang ke gunung ke Dayak Sejagat kan gitu ya, senang olahraga, badminton, basket dan lain sebagainya. Ada ya UKM semuanya gitu ya. Jadi tenang aja, untuk rekan-rekan mahasiswa baru nanti ada beberapa unit kegiatan mahasiswa yang nantinya juga ada beberapa dosen yang terlibat di dalamnya. Ya seperti tadi yang Pak Ketua nyatakan, itu ada kegiatan-kegiatan beasiswa Pak. Nah, masalah beasiswa itu nanti ke Pak Dodi ya, teman-teman mahasiswa. Kalau ada mau nanya-nanya beasiswa, itu beasiswa ada apa aja Pak? Ada untuk tahun sekarang ada KIP kuliah. KIP kuliah, terus ada juga yang sifatnya tidak mengikat, tapi dari beberapa unit yang lain. Nah, ini biasanya pengajuan secara pribadi dari mahasiswa aja, misalnya dari Pemda Jabar. Ya. Terus dari instansi atau badan-badan usaha dari milik pemerintah, misalnya seperti di perbankan atau di kalau dari Dikti itu LL Dikti biasanya KIP aja ya, KIP ya. Oke, gitu ya. Nah itu Pak Dodi itu ya cukup ya. Cukup. Nanti lebih jelas, lebih detail masalah beasiswa tuh. Tadi sebutnya apa? KIP gitu ya. Nah biar ingat. KIP. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut nanti. Ini kepotong nih, kita ke ruangan. Oke, sekarang kita ke sebuah ruangan ya. Tadi mungkin di pertemuan pertama juga memberikan sambutan ya. Kita berada di ruang Ketua Yayasan Pendidikan Sumedang ya, Pak Haji Mulya Suryadi. Nah kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, minta izin Pak. Siap. Minta izin nih, kita minta waktunya sebentar. Pak Haji Mulya Suryadi SPDMKOM ya, beliau Ketua Yayasan Pendidikan Sumedang. Nah, sedang apa Pak? Ganggu nggak Pak nih? Sedang ya? Santai saja. Santai saja. Jadi memberikan sambutan di pertama ya Pak? Ya betul. Yayasan Pendidikan Sumedang. Nah, kan ada sekarang ada Yayasan Pendidikan Sumedang itu di bawahnya ada STMIK Sumedang dan ada SMK Informatika. SMK Informatika Sumedang gitu. Gimana Pak? Kegiatan apa saja sih selain jadi ketua yayasan? Kalau tidak salah Bapak juga anggota dewan ya? Ya, kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Sumedang, khususnya Dapil 4 dari Situraja ke sana, menjadi wakil rakyat di Dapil 4 periode 2019-2024. Nah, kebetulan saya juga di Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang yang membidangi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Sedang sibuk-sibuknya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Apalagi sekarang pandemi, waduh, sibuk sekali. Tadi saya lihat juga beliau tadi nyamperin dulu Pak Bupati ya? Ya, saya tadi menyambut dulu Pak Bupati di ruang utama. Ruang utama di studio. Di studio 1 lah. Sebelah sana, studio 1 ya. Kita kan studio 2. Oh, studio 2. Tapi studio 2 juga lebih berkualitas ya. Ya. Ini Pak Ute ini juga pendiri dari STMIK Sumedang ya. Selain tadi
Mungkin beliau juga lupa tadi, dulu ada pendahulu kita yang sudah mendahului, ada Pak Dadi Mulyadi ya, lalu Pak Haji Endang, Pak Dr. Haji Endang Sukandar, Ya, dulu betul. pernah jadi bupati ya Pak? Ya, pernah jadi bupati walaupun tidak lama. Ya, terus ada juga Haji Dadan Hendarsah, itu di Yayasan Pendidikan Sumedang. Terus selalu ada Bu Hajah Imas Permasih juga ya, di Yayasan Pendidikan Sumedang. Nah, gini Pak, mungkin punya gambaran nanti ke depan, karena kita kan ke depan bergabung ya, menjadi universitas. Nah, harapan Pak Haji Ute, atau ini Pak Haji Mulya Suryadi ini juga akrab dipanggil dengan Pak Haji Ute ya. Mungkin punya harapan Pak, silakan Pak. Ya, setelah nanti STIMIK bergabung dengan Universitas 11 April, otomatis kan sudah tidak di bawah Yayasan Pendidikan Sumedang lagi. Jadi kita sudah serah terimakan ke Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang. Tapi walaupun demikian samalah, artinya baik Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang maupun Yayasan Pendidikan Sumedang pada prinsipnya sama gitu ya, dan mungkin saya pun ada di bagian Yayasan Pendidikan 11 April Sumedang, PDW lah gitunya. Saya berharap setelah bergabungnya menjadi sebuah universitas, Universitas 11 April Sumedang ini harus bisa lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap mahasiswa, baik pelayanan bidang akademik, pelayanan di bidang non akademisnya. Jadi jangan samakan sebuah universitas itu jadi sekolah tinggi. Jadi grade-nya sudah naik, jadi sekolah tinggi sekarang jadi universitas. Jadi dulu sekolah tinggi sekarang jadi fakultas. Visi misinya juga harus lebih visi hebat misi ya. juga harus bisa lebih mendunia. Targetnya juga harus ya. Terkhusus saya pesan kepada khususnya nanti STIMIK menjadi fakultas, berpesan khusus ke fakultas teknologi, mungkin jadi fakultas teknologi komputer dan ilmu komputer dan teknologi informasi. Ini kualitas lulusannya harus juga lebih ditingkatkan, walaupun sekarang juga saya kira sudah bagus ya dengan adanya sertifikasi dari berbagai stakeholder. Ini membuktikan bahwa STIMIK Sumedang alumninya atau pendidikannya tidak diragukan lagi. Ini sudah bahkan saya dengar juga sudah ada yang beberapa dikontrak oleh Google dan lain sebagainya. Itu sudah cukup mumpuni lah. Karena pertahankan itu dan kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Oke. Nah, itu pesan dari Pak Haji ya. Nanti kedepannya di universitas atau di fakultas kita ya. Untuk dosen-dosen muda, mahasiswa juga Anda punya harapan, karena tadi sambutan Pak Ute juga bahwa mahasiswa harus bisa jadi contoh ya, atau nanti calon-calon pemimpin di masa depan gitu kan, termasuk untuk di fakultas juga peluangnya besar ya Pak ya. Ya, karena kami ini pasti generasi suatu saat ada masanya, ada generasi ada masanya. Nah, calon-calon mahasiswa baru inilah yang suatu saat 10-20 tahun yang akan datang mungkin jadi pemimpin. Saya sekarang jadi anggota DPRD, ketua yayasan, 10 tahun 20 tahun yang akan datang dari alumni ya. Nah, nanti alumni ada dan ya, sekarang Pak? juga terbukti ada alumni STIMIK Sumedang yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Sudah 2 ya kalau nggak salah. Ya, sudah 2. Yang pertama ada Bu Leni, kebetulan dia tidak terpilih lagi dan digantikan oleh Asep Roni. Itu alumni dari STIMIK yang pada akhirnya tuh kita sama-sama membangun masyarakat Kabupaten Sumedang. Nah, walaupun nanti di akhirnya pekerjaannya mungkin tidak sesuai, tapi dengan logika informatika yang kita miliki, dasar-dasar informatika itu akan berbeda-beda ya. Akan berbeda ya Pak ya. Betul. Jadi cara berpikirnya kita gitu. mewarnai dunia pemerintahan di Kabupaten Sumedang. Iya. Nah, gitu. Mungkin ya teman-teman, ini Pak Haji Ute, Ketua Yayasan Pendidikan Sumedang yang menaungi STIMIK Sumedang dan SMK Informatika Sumedang. Baik Pak Haji, terima kasih. Sama-sama, siap. Jumpa lagi nanti di lain waktu, karena maaf ini mendadak, karena tadi kirain tidak ada di ruangan, jadi masuk saja nanti. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, capek nih. Jadi gimana Pak barusan? Nah, ini untuk rekan-rekan mahasiswa supaya ini kan ya konsepnya. Jadi tadi Om mendadak udah aja kita karena perkenalan kampus, masa kampusnya nggak tahu kan? Iya, orang-orangnya doang ya. Berarti kita kasih gambaran yang real gitu, walaupun bisa sebetulnya diwakili oleh augmented reality kan? Iya. Augmented reality.
Nah ini Pak Dani kebetulan ada, ini kita lokasi di mana Pak? Lokasi kita di Studio Pusat Inovasi, Pak. Nah, Studio Pusat Inovasi ya. Yang tadi katanya bisa dipakai juga oleh mahasiswa ya. Bisa. Podcast juga ya. Podcast bisa atau Podcast. kegiatan yang lain, konser bisa juga, Pak. Settingnya juga bisa dirubah-rubah ya. Oke. Fasilitasnya ada apa aja sih Pak di sini? Fasilitas ya kita untuk fasilitas untuk pengolahan audio ya visual ya ini cukup lengkap Pak ya. Bukan cukup, lebih dari cukup sebetulnya. Secara teknis mah kan mixer yang gitu ya Pak ya. Iya. Pokoknya untuk podcast setidaknya mendekati fasilitas yang dimiliki oleh dari Kopuzer mungkin ya? Oh iya ya kita ya 11-12 lah. Gitulah. Intinya itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai pengenalan sebetulnya pengenalan struktur ya, struktur organisasi, tapi saya selipkan walaupun tadi kameramen juga ngejar-ngejar saya lumayan tuh keringatnya keluar semua biar sedikit olahraga ya. Ikuti ke setiap ruangan walaupun beberapa ruangan tadi belum kelihatan ya semacam laboratorium komputer. Nanti mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dalam perkuliahan tatap muka segera ya, walaupun nanti saya informasikan untuk sementara kita hybrid learning dulu, Anda fokus materi pelajaran di e-learning, lalu ada beberapa pertemuan yang merupakan konsul perkuliahan ya, konsul perkuliahan dengan para dosen. Itu nanti beberapa informasi juga akan disampaikan setelah acara ini, ada dari Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Mungkin itu ya Pak Dani, terima kasih. Ini ada di studio STMIC Sumedang, Pusat Inovasi. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampai jumpa. Semangat, ya.